Rasa tak terbalas episode 70. Pagi hari. Saat Julian bersiap untuk menghadiri rapat, ia melirik ke arah Jenny yang sedang sibuk memilih pakaian. Tak ada siapa-siapa di rumah hari ini, kenapa kau tidak ikut denganku saja? Tanyanya sambil merapikan dasinya. Jenny tersenyum kecil. Aku punya rencana lain. Hari ini aku akan mengunjungi Alisa di kerjanya, lalu kami akan belanja. Julian mendesah pelan sambil menggeleng. Kalian para wanita dan rencana belanja kalian, selalu ada saja. Jenny mengangkat alis, menatapnya tajam. Apa kau sedang mengejekku? Tanyanya dengan nada menggoda. Tidak, tentu saja tidak. Jawab Julian sambil tersenyum tipis. Aku hanya ingin mengingatkan, jangan lupa gunakan kartu yang sudah kuberikan padamu, iya. Jenny mendekatinya sambil membetulkan simpul dasi Julian dengan gerakan lembut. Oh, iya. Saat aku ke rumah sakit nanti, bolehkah aku hanya membawa satu pengawal saja? Tanyanya tiba-tiba. Julian menatapnya dengan kening sedikit berkerut. Kenapa hanya satu? Aku merasa terlalu banyak orang yang mengikutiku kemana-mana. Rasanya tidak nyaman, jawab Jenny, suaranya sedikit ragu. Julian menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Kau tahu, ini semua demi keselamatanmu. Aku hanya ingin memastikan kau selalu aman. Tapi tetap saja, balas Jenny, nadanya memohon. Melihat tatapan Jenny yang penuh harap, Julian akhirnya menyerah. Baiklah, tapi paling tidak kau harus membawa 2 pengawal. Tidak kurang. Jenny tersenyum lebar, lalu mengecup pipi Julian dengan gaya usil. Deal. Katanya singkat sebelum beranjak pergi, meninggalkan Julian yang hanya bisa menggeleng sambil tersenyum tipis melihat tingkahnya. Rumah Pandegas. Di sudut ruangannya yang temaram, Raka menuang sisa whisky dari botol keduanya. Tepat ketika ia akan mengambil tegukan berikutnya, ponselnya berdering. Dia sudah kembali dan saat ini menuju rumah sakit. Suara di seberang sana melaporkan dengan nada datar. Senyum tipis terukir di wajah Raka. Terima kasih atas informasinya, Argo. Di ujung telepon, Argo mendesah. Aku hanya memberitahumu. Jangan harap aku akan ikut campur lebih dari ini. Raka terkekeh pelan. Tenang saja, aku bisa mengurus ini sendiri. Argo mengerutkan kening, suaranya penuh peringatan. Aku ulangi, Raka. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Ini ide buruk. Aku tahu apa yang kulakukan, balas Raka dingin sebelum memutus panggilan tanpa menunggu jawaban lebih lanjut. Di perjalanan menuju rumah sakit, Julian menawarkan untuk mengantar Jenny, tetapi ia menolak halus dengan alasan bahwa rute menuju perusahaan Bagotama dan rumah sakit berbeda arah. Setibanya di rumah sakit, Jenny melihat ke arah 2 pengawalnya yang sudah menunggunya di depan pintu mobil. Hanya kalian berdua yang akan menemani aku masuk, katanya dengan nada tegas. Baik, Nona. Kami paham, jawab salah satu pengawal dengan setengah senyuman sebelum membukakan pintu mobil untuknya. Jenny duduk diam sejenak, menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Setelah merasa lebih siap, ia melangkah keluar dari mobil, menghadapi hari yang sudah menanti dengan penuh keyakinan. RSUD. Sebelum masuk ke kabin Alisa, Jenny berhenti sejenak dan berkata kepada para pengawalnya, "Tunggu aku di luar." Mungkin ini akan memakan waktu. Keduanya mengangguk patuh.
Tenang saja, Nona. Kami akan tetap di sini, jawab salah satu dengan nada tenang. Setelah memastikan semuanya siap, Jenny melangkah masuk ke dalam kabin. Melihat kedatangan Jenny, Alisa langsung menyambutnya dengan senyum kecil. Gugup, ya? Tanyanya langsung. Jenny mengangguk pelan. Alisa, kau tidak tahu betapa kacaunya perasaanku sekarang. Kalau hasilnya negatif, aku pasti kecewa. Tapi kalau positif, ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku khawatir bagaimana memberitahukannya pada Julian. Dia selalu bilang belum siap untuk anak dalam waktu dekat. Aku takut dia akan panik. Alisa menepuk pundaknya dengan lembut. Tenang, Jenny. Tarik napas dalam-dalam dulu. Jangan terlalu cemas sebelum waktunya. Setelah itu, Alisa mengambil perlengkapan kecil dari sebuah kotak dan menyerahkannya kepada Jenny. Kita mulai dengan ini dulu. Jenny menatap benda di tangannya dengan ragu. Tes kehamilan? Tanyanya. Alisa mengangguk. Betul. Setelah itu, aku akan mengambil darahmu untuk tes HCG dan kita juga bisa melakukan USG jika diperlukan. Tapi hasilnya tentu akan memakan waktu. Jadi, kita gunakan cara cepat ini dulu. Jenny menggenggam alat itu dengan tangan sedikit gemetar. Di mana kamar kecilnya? Alisa segera berdiri, melepas mantelnya, dan tersenyum menenangkan. Aku ikut denganmu. Ayo. Dengan penuh perhatian, Alisa merangkul Jenny dan membimbingnya menuju kamar mandi. Saat mereka berjalan, Alisa melirik dua pengawal yang mengikuti mereka dengan sigap. Mereka akan ikut sampai ke kamar mandi? Tanyanya dengan alis terangkat. Jenny tersenyum kecil. Mereka hanya akan berjaga di luar pintu. Ketika Jenny dan Alisa akhirnya sampai di kamar mandi, seorang pria berpakaian kasual yang wajahnya hampir sepenuhnya tertutup topi hitam dan kacamata gelap bangkit dari tempat duduknya. Gerak-geriknya mencurigakan saat ia mulai mengikuti mereka dengan langkah tenang. Namun, sebelum ia bisa mendekat, salah satu pengawal Jenny menyadarinya. Tuan, kamar mandi pria ada di sebelah kiri, katanya dengan nada tajam sambil menatap tajam pria tersebut. Pria itu tersentak kaget, lalu mengangguk canggung sebelum berpaling dan berjalan menjauh. Namun, sesaat sebelum pergi, ia sempat bergumam pelan, sial. Di dalam kamar kecil. Oke, Jenny, kau tahu cara menggunakan ini, kan? Tanya Alisa sambil tersenyum lembut, berusaha menenangkan sahabatnya yang terlihat tegang. Jenny hanya menganggukkan kepala pelan. Wajahnya pucat, telapak tangannya berkeringat dan tangannya bergetar. Kepanikan membayangi pikirannya. Tenanglah, Jenny. Tarik napas dalam-dalam, kata Alisa, mencoba menenangkan. Kau akan baik-baik saja. Setelah beberapa tarikan napas yang berat, Jenny akhirnya mengumpulkan keberanian dan masuk ke kamar mandi dengan perlengkapan di tangannya. Beberapa menit kemudian, Jenny keluar dengan langkah pelan, memegang alat tes itu dengan hati-hati seperti memegang sesuatu yang rapuh. Tanpa menunggu, Alisa segera mengambil alat itu darinya dan meletakkannya di atas lempengan. Mereka berdua menatap alat tersebut dengan cemas, waktu berjalan terasa sangat lambat. Ketika akhirnya dua garis merah terang muncul, Alisa melompat kegirangan. Ah, Jenny, positif. Kamu akan menjadi seorang ibu. Serunya penuh kebahagiaan. Jenny berdiri terpaku, seperti baru saja menerima kabar yang terlalu besar untuk diproses.
Tangannya perlahan bergerak menyentuh perutnya, dan air mata mulai mengalir tanpa henti. Melihat Jenny menangis, Alisa mendekat dan menghapus air matanya. "Hei, kenapa kau menangis? Ini kabar baik. Kau seharusnya bahagia." Jenny tiba-tiba memeluk Alisa erat. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Aku akan menjadi seorang ibu." Alisa tersenyum hangat, membalas pelukan itu dengan erat. "Dan aku akan menjadi bibimu yang paling menyebalkan." Candanya, mencoba meringankan suasana. Namun, Jenny tidak bisa berhenti menangis. Air matanya mencerminkan perasaan yang campur aduk, kebahagiaan, kegelisahan, dan cinta. Ia sadar bahwa sekarang ada kehidupan kecil yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah kehidupan yang merupakan bagian dari dirinya dan Julian, simbol cinta yang tak terucapkan. "Kau mau menelepon Julian sekarang?" tanya Alisa dengan lembut. Jenny menggelengkan kepala sambil tersenyum kecil. "Aku akan memberitahunya nanti, saat dia pulang dari kantor." "Baiklah," Alisa mengangguk. "Sekarang, kita lakukan USG untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kita juga perlu tahu usia janinnya." Jenny menarik napas panjang dan mengangguk. Ia merasa sedikit lebih tenang. Meski langkah ke depan masih penuh ketidakpastian, ia tahu satu hal, hidupnya baru saja berubah selamanya. Perusahaan Perwinda. "Tuan, kami berhasil menemukan informasi kecil namun mengejutkan tentang Nona Lorena," kata Fowl. Sambil menaruh kembali dokumen itu, Yuda bertanya, "Apa itu?" Sepertinya Nona Lorena juga memiliki latar belakang kriminal. Orang tak dikenal itu berusaha keras untuk menutupi berita ini, tetapi entah bagaimana kami berhasil mendapatkannya, kata Fowl sebelum meletakkan berkas di atas meja. Yuda terkekeh dan berkata, "Sayang sekali kalau kamu tidak bisa." Fowl tersenyum dan berkata, "Nona Lorena mencoba membunuh saudara iparnya dan bayinya yang belum lahir beberapa bulan lalu, dengan melukai dengan benda ke perut saudara iparnya. Namun untungnya sebelum Lorena dapat melakukan apapun, saudara laki-lakinya Hendra kembali ke rumah dan menyelamatkan istrinya. Meskipun Sarmila, saudara iparnya, mengalami beberapa luka ringan, Hendra mengajukan pengaduan terhadap saudara perempuannya di kantor polisi. Lorena dikurung di sel selama beberapa hari hingga Sarmila mengambil alih kasusnya." Wajah Yuda menjadi gelap setelah mendengar informasi ini. Jika dia tahu ini lebih awal, dia tidak akan pernah mengizinkan Lorena tinggal di dekat Farah. "Kirim beberapa orang untuk mengikuti Lorena. Kami juga berencana untuk memindahkan pangkalan ke negara selatan. Sebastian yang mengurusnya," kata Yuda. Fowl mengangkat alisnya dan bertanya, "Tapi Tuan, tidakkah Anda pikir itu akan sulit?" "Maksud saya, memindahkan seluruh markas kita ke sini. Aku tahu ini sulit, Fowl, tapi kita tidak punya pilihan. Kau dan aku tidak bisa terbang bolak-balik setiap saat. Itu merepotkan," kata Yuda. "Saya mengerti, Tuan. Tapi bagaimana dengan ayah dan saudara perempuan Anda? Bagaimana jika mereka tahu?" tanya Fowl dengan nada penuh kekhawatiran. Yuda menghela napas dan berkata, "Aku juga khawatir tentang itu. Pokoknya, mari kita hadapi saja. Kita akan menanganinya bersama." Fowl menganggukkan kepalanya dan pergi. Saat Jenny dan Alisa berjalan menuju kabin bersama dua pengawalnya, seorang pria yang duduk di bangku dekat kamar mandi memperhatikan mereka dengan cermat. Dia memperdengarkan pembicaraan mereka,
dan wajahnya berubah gelap ketika mendengar Alisa dengan antusias berkata, "Ah, aku masih tidak percaya kamu hamil." Sambil mengepalkan tinjunya, pria itu menunggu sampai mereka menghilang ke dalam kabin. Begitu yakin tidak ada yang memperhatikannya, dia berdiri dan dengan langkah cepat menuju kamar mandi yang baru saja mereka lewati. Di dalam kamar mandi, dia menunduk dan menemukan paket perlengkapan kehamilan tergeletak di lantai. Matanya menyipit saat mengambil benda itu. Dengan wajah penuh amarah, dia membalik tong sampah di sudut ruangan, dan alat tes kehamilan dengan hasil positif jatuh ke lantai. Merah padam, pria itu melemparkan alat tersebut keluar jendela kamar mandi dengan gerakan kasar. Dia menendang tembok dengan penuh frustrasi, mengeluarkan teriakan marah, "Aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Berjalan mondar-mandir dengan langkah cepat, pikirannya penuh dengan rencana pencengkeraman, cara-cara kelam untuk menghilangkan bayi yang baru diketahuinya akan hadir. Di dalam ruang Alisa, setelah membaringkan Jenny di tempat tidur pemeriksaan, Alisa menuangkan gel dingin di perutnya. "Siap?" tanyanya dengan nada lembut. Jenny mengangguk, meski ada sedikit gugup di matanya. Alisa mulai menggerakkan alat pemindai ultrasonografi di atas perut Jenny. Tak lama kemudian, layar monitor memperlihatkan gambar samar. Senyuman merekah di wajah Alisa. Sambil menunjuk ke layar, dia berkata dengan nada gembira, "Kau lihat benda kecil seperti blueberry ini?" Jenny memandangi layar dengan penuh perhatian, lalu menganggukkan kepalanya. Matanya mulai basah, campuran emosi meluap-luap, kegembiraan, keharuan, dan sedikit kecemasan tentang masa depan. "Itu bayi kalian," kata Alisa dengan lembut. Suaranya penuh kebahagiaan, menambah kehangatan di ruangan kecil itu. "Sangat kecil?" tanya Jenny dengan suara pelan, matanya terpaku pada layar ultrasonografi. Alisa tersenyum dan menjawab, "Mungkin usianya baru 6-7 minggu." Jenny membelalakan matanya, terkejut. "Jadi aku sudah hamil 1,5 bulan?" Alisa mengangguk penuh keyakinan. "Aku tidak heran. Gejala yang kamu alami cukup jelas. Jadi aku sudah menduga usia kehamilanmu sekitar itu." Jenny menatap layar dengan perasaan campur aduk. "Dia sangat kecil, Alisa. Bagaimana dia bisa bertahan di dunia ini?" katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Alisa tertawa kecil. "Tunggu dulu, bagaimana kamu bisa yakin dia laki-laki?" Jenny tersenyum lembut. "Insting seorang ibu. Aku ingin dia seperti Julian." "Kalau begitu, dengan gen kalian berdua, bayi ini pasti akan luar biasa tampan," kata Alisa, nada suaranya menggoda. Jenny terkekeh pelan. "Aku tidak tahu soal lainnya, tapi aku ingin dia mewarisi mata ayahnya. Mata itu aku jatuh cinta setiap kali melihatnya." Alisa menepuk tangan Jenny dengan penuh semangat. "Ah, aku sudah sangat bersemangat. Kita harus mulai memikirkan nama dan berbelanja perlengkapan bayi." Jenny tersenyum lebih lebar. "Aku akan memberitahu Julian dulu. Dia pasti sangat bahagia mendengar ini." "Tentu saja. Julian akan sangat menyayangi bayi ini, itu darah dagingnya," kata Alisa sambil membantu Jenny membersihkan gel dari perutnya. Setelah selesai, Alisa berkata, "Aku akan meresepkan beberapa vitamin untukmu. Minum setiap hari, ya. Kalau hasil tes darah HCG dan laporan USG sudah keluar, aku akan langsung meneleponmu." Jenny mengangguk, merasakan gelombang emosi yang menghangatkan hatinya.
Dia tidak sabar untuk berbagi kabar ini dengan Julian. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.